Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak semua. Ketemu lagi kita hari ini belajar tentang keliling dan luas layang-layang dan trapesium. Nah, ini kompetensi dasarnya ya. Masih sama dengan materi kita sebelumnya karena ini lanjutan dari segi 4 yang kita pelajari sebelumnya. Oke? Kita lihat, simak. Layang-layang. Setiap anak, kita semua hampir pernah melihat layang-layang, bahkan pernah main layang-layang. Nah, ini dia bentuknya. Jadi layang-layang itu adalah bangun datar 2 dimensi yang dibentuk oleh 2 pasang rusuk yang masing-masing pasangannya sama panjang dan saling membentuk sudut. Itu ya, anak-anak bisa lihat di sini ya. Layang-layang lihat ini, A sama B-nya sama, D dengan C yang sama. Oke. Rumusnya adalah setengah diameter 1 kali diameter 2. D1 itu berarti panjang diagonal dari A ke C. Sementara D2 adalah panjang diagonal dari B ke D. Lalu kelilingnya bagaimana? Kelilingnya, oke. Menghitung keliling layang-layang hanya tinggal menjumlahkan aja. Gampang. A tambah B tambah C tambah D. Boleh juga kita buat 2 kali A tambah C. Kenapa? Karena A sama dengan B, C sama dengan D. Gampang ya? Gampang sekali. Oke, kita coba soal. Nah, ini gambar layang-layang. Berapa luasnya? Yang ditanya adalah berapakah luasnya? Sama, setiap ketemu soal, kita tulis dulu yang diketahui. Yang diketahui AB-nya 5. Kemudian A ke O-nya 3, D, O-nya 12. Yang ditanya adalah layang-layang. Kita tulis dulu rumusnya. Oke. Rumus luas layang-layang adalah setengah diagonal satunya itu A ke C dan B, D. Lihat. Yang ditanya adalah AC. Ternyata OC-nya belum ada. Sementara kalau dari gambar, ini tandanya panjangnya sama. Berarti kalau AO3, OC juga 3. Berarti panjang AC-nya adalah 6 cm. Oke, gampang sekali. Sekarang tinggal mencari BD, BO. BO-nya yang belum. Anak-anak coba lihat. Ini ABO ini membentuk segitiga siku-siku ya, betul. Kalau mencari segitiga siku-siku, maka kita menggunakan teorema Pitagoras. Oke. Maka panjang BO-nya adalah 5 kuadrat, itu sisi miringnya ya. 5 kuadrat dikurangi 3 kuadrat, 5 kuadrat berarti 25, kurang 9 hasilnya akar 16. Maka BO-nya adalah 4 cm. Dapat BO-nya. Berarti B ke D-nya 12 ditambah 4 ya. Hasilnya adalah 16. Oke, gampang sekali. Luasnya sama, tinggal kita ganti saja AC-nya dengan 6, BD-nya dengan 16. Maka hasilnya adalah 48 cm persegi. Ya, gampang sekali. Oke, berikutnya. Trapesium. Trapesium itu ada macam-macam loh. Ada sama kaki, ada siku-siku, dan juga ada sembarang. Tapi prinsipnya mencari rumus luas dan kelilingnya sama. Oke, kita lihat luasnya. Luas trapesium jumlah sisi sejajar, lihat. A sama B sejajar. Maka rumusnya tinggal luas ini tinggal menghitung jumlah sisi sejajar kalikan tingginya. Lalu dibagi 2. Itu ya. A sama B sisinya sejajar. Bagaimana dengan keliling? Sama, menghitung keliling trapesium, jajar genjang, belah ketupat, apalagi layang-layang, persegi panjang semuanya tambahin aja sisinya. Lihat. Nah, tinggal dijumlahin aja. A tambah B tambah C tambah D. Selesai. Gampang. Kita lihat soalnya. Ini gampang. Gampang banget. Oke, kita lihat. Trapesium sama kaki mempunyai panjang kaki 20. Sisi sejajar masing-masing 12 dan 36. Tentukan tinggi dan luasnya. Lihat. Sisi sejajarnya sudah ada. Betul? Kemudian ini adanya sisi miring. Padahal kalau mencari luas kita butuh tinggi. Berarti kita harus cari tinggi ya. Tapi sebelumnya kita tuliskan dulu. Oke, kita sebelum mencari tinggi, kita harus cari A-nya dulu.
Cari A-nya dulu dari mana, lihat. Lihat ya, perhatikan gambarnya. Ini 12. Sementara dari ujung ke ujung 36. Maka ini sama ini kan sama, 12 juga. Berarti 36 kurangin 12 hasilnya 24 ya. Lalu yang merah ini sama yang A kan sama panjangnya. Kita bagi 2, maka dapatlah A-nya sama dengan 12. Gitu ya. Ini 12, ini 12, ini 10. Maka jumlahnya ada 36, begitu ya. 12, 12, sorry. Ini 12, 12, yang ini ada 12. Betul? Hanya 12 ya. Oke, ini gambarnya jangan dilihat gambarnya, ini gambarnya nggak kurang Ibu panjangin, jadi harusnya ukurannya sama ini ya. Jangan, nah oke. Tingginya 16. Maka kita dapatlah tingginya menggunakan teorema Pitagoras ya. Teorema Pitagorasnya 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. Oke, nyambung ya? Paham ya nak ya? Ini gambarnya aja yang agak kurang panjang dikit, tapi ini maksudnya seperti ini. Oke, hanya 12, maka tingginya adalah 16. Kalau tingginya sudah dapat, maka kita bisa menghitung luas trapesium. Tinggal hitung jumlah sisi sejajarnya, kalikan tingginya yang 16, maka hasilnya adalah 386. Oke, gampang sekali. Lagi ya, catat soalnya. Oke, perhatikan gambar. Oke, diketahui kalau AB-nya 22. Ini semua Ibu masukkan ke dalam gambarnya angkanya. Oke, A ke B-nya 22. Kemudian CD-nya 10, DE-nya 8. Oke, A ke B-nya 22. Nah, lihat. Ini sudah ada 10. Berarti 22 dikurangin 10. 12 ya, bagi 2. Maka AE sama ini panjangnya sama-sama 6 cm. Kalau kita total, maka A ke B-nya adalah 22. Kita mau menghitung luas. Tapi sebelumnya Ibu cari AD dulu. Pakai Pitagoras ya. Kalau yang hafal Pitagoras sudah sering ngerjain, pasti dia tahu 6, 8 pasangannya berapa. Caranya, AD kuadrat sama dengan AE kuadrat tambah ED kuadrat. Ya, hasilnya adalah, AD-nya adalah 10. Ya, kapan dipakainya nanti saat menghitung keliling. Oke? AD 10, BC juga 10. Kita lanjut ke luasnya. Setengah kali DC tambah AB kali tinggi. DC-nya sudah ada di soal, 10. AB-nya juga sudah ada, tinggal diganti. Tingginya juga sudah ada. Jadi kalau menghitung luasnya dari soal sudah ada tanpa harus cari AD ya. Dapatlah luasnya 128 cm persegi. Kelilingnya AD, tinggal tambahin aja nih luar-luarnya. Tambah DC, tambah CB, dan tambah AB. Maka hasilnya adalah 52 cm. Gampang ya? Gampang sekali. Oke. Anak-anak ingatlah, catatlah apa yang kalian pelajari. Karena ada saatnya di mana otak kita tidak sanggup mengingat semua. Jadi harus dicatat. Catat, kemudian dicoba latihan soalnya tanpa harus disuruh, buat ini jadi sebuah kebutuhan, kemudian ketika tidak paham, tanyakan. Itu ya. Oke, ayo anak-anak pantaskan diri kalian menjadi orang sukses. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.